mengenai computational thinking yang bisa kami implementasikan pada pembelajaran di sekolah kami. Karena di kurikulum Merdeka, materi computational thinking itu merupakan materi yang harus diberikan oleh guru informatika di kelas 10. Bapak Ibu guru yang berbahagia, kami mengharap kegiatan ini sebenarnya tidak berhenti pada pertemuan hari ini saja, namun bisa berlanjut dengan kegiatan-kegiatan lain sehingga terjalin kerjasama antara perguruan tinggi dengan sekolah kami. Tujuannya untuk kami sebagai guru informatika ini bisa belajar banyak dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era global ini, di mana Bapak Ibu dosen yang di perguruan tinggi pasti sudah barang tentu mengikuti perkembangan teknologi yang ada di era ke depan. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagi Bapak Ibu diingatkan kembali untuk mengaktifkan kameranya. Terima kasih untuk sambutannya dan pembukaannya. Sebelum kita memasuki sesi pertama, kita akan foto terlebih dahulu. Untuk Bapak, Ibu, dan semua tim pengabdian dipersilahkan untuk mengaktifkan kameranya terlebih dahulu. Untuk sesi foto akan diadakan door prize bagi 5 pose terbaik dari Bapak Ibu. Kita tunggu sampai pukul 8.45. Baik, karena sudah pukul 8.45, bisa dimulai sesi fotonya. Untuk slide pertama, untuk slide selanjutnya, baik, untuk slide selanjutnya, sudah cukup? Baik, untuk sesi kali ini akan dibawakan oleh Bapak Edi Soeharto, STMkom, yang akan dimoderatori oleh Ibu Rismiati, Mieng, dan MCS. Sebelumnya, saya akan membacakan CV dari Ibu Rismiati. Moderator kita hari ini merupakan lulusan dari Nanyang Technological University, jurusan Electrical and Electronics Engineering pada tahun 2007. Kemudian melanjutkan pendidikannya dan lulus pada tahun 2015 di Universitas Gadjah Mada, jurusan Computer Science. Serta sudah melakukan research di bidang machine learning, image processing, dan data science. Baik, untuk Ibu Rismi, waktu dan layar saya persilahkan. Oke, terima kasih. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Suryono MN, kemudian Bapak Ibu guru SMA di
seluruh Jawa Tengah nggih, yang mungkin saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Kemudian yang saya hormati juga rekan-rekan dosen tim pengabdian, serta tidak lupa yang saya cintai, di sini ada adik-adik mahasiswa yang membantu kami dalam pelaksanaan pengabdian ini. Pertama-tama terima kasih atas kesempatannya untuk menjadi moderator pada hari ini. Yang tidak hadir hari ini. Oke, sebelum kita mulai gitu, sebelum saya memperkenalkan pembicara kita hari ini, izin dengar suaranya dulu ya Bapak Ibu, biar semangat dulu gitu. Kalau saya ucapkan selamat pagi, berarti nanti jawabannya yang semangat gitu ya. Oke, selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Selamat pagi. Alhamdulillah semangat semua nggih, insya Allah. Oke, pada Selamat hari ini, pada pagi hari ini pembicara kita adalah Bapak Edi Suharto gitu. Sebelum sesi saya berikan ke beliau, izinkan saya untuk menyampaikan dulu sekilas CV beliau. Saya sebentar. Saya izin membacakan CV dulu, saya izin share screen. Bertambah lagi ya Bapak Ibu, dari selain dari Universitas Dian Swantoro juga ada dari Unika Sugio Pranoto dan juga Universitas Sultan Agung. Yang terbaru nggak salah UIN Wali Songo ya? Baik, mohon izin saya share materinya ya. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Oke. Baik. Terima kasih. Baik. Ringkasan materi untuk hari ini kira-kira seperti ini ya Bapak Ibu. Ada latar belakang, kemudian tentang pengertian computational thinking, kemudian juga tentang respon pemerintah Indonesia, dan nanti ada pengenalan bebas juga. Baik, mengapa sih sekarang CT penting? Itu pertanyaannya. Mengapa kok CT? Dulu kan ada TIK, gitu ya. Sekarang kok CT. Nah, biasanya ini kita akan disinggung dengan industri atau revolusi industri 4.0 ya Bapak Ibu. Melihat sejarah dulu, zaman dulu ada industri pertama itu adanya mesin uap ya. Kemudian industri kedua, revolusi industri kedua itu adanya elektronik ini ya, yang membuat mesin-mesin produksi. Kemudian di level 3 mulai di gelombang yang ketiga itu ada otomatisasi komputer gitu. Kemudian yang keempat ini sudah digabung dengan adanya internet. Jadi semakin istilahnya memudahkan dalam industri ya. Dan sekarang sepertinya yang sedang digencarkan adalah industri 4.0 gitu ya. Nah, pada dari keempat ini itu merupakan hanya satu bagian kecil saja. Ya, yang 4 tadi itu sebenarnya hanya di bagian society 3.0. Kita kalau melihat kembali masa lalu gitu ya, kan katanya peradaban manusia yang pertama itu adalah masa berburu dan meramu. Kemudian yang kedua adanya agricultural ya, adanya peternakan, pertanian, perkebunan dan sebagainya. Kemudian masyarakat yang ketiga itu adalah masyarakat industri. Adanya pengenalan tadi yang ada dari mesin industri 1, 2, dan 3 gitu ya. Kemudian yang keempat ini bergabung dengan era yang keempat ya, masyarakatnya adalah masyarakat informasi, yang mana kita semua sangat bergantung pada informasi. Nah, sebenarnya kita sebagai pengajar ya Bapak Ibu itu kan menyiapkan generasi penerus yang mereka mungkin tidak hidup di masa kita. Mungkin masa mereka adalah bukan masanya informasi lagi gitu. Nah, kita menyiapkan anak-anak kita itu nanti akan memasuki ke era masyarakat yang kelima, yang mungkin saat ini kita belum tahu apa ya. Ya bisa jadi lebih tinggi dari informasi atau apa. Jadi, kalau lihat nama-namanya kan berubah. Nah, untuk Society 5.0 ini kan kita belum definisikan apa itu. Nah, kita punya kewajiban moral kali ya, itu untuk menyiapkan anak-anak kita ke sana. Nah, kemudian selain itu ada juga beberapa hal ya. Yang pertama adanya tren dunia kerja di bidang STEMC
ya. Kalau dulu istilahnya adalah STEM ya, Science, Technology, Engineering, dan Math. Ini bidang-bidang yang mungkin di luar negeri terbilang langka ya, karena peminatnya itu katanya semakin menurun ya, banyak diisi oleh orang-orang dari Asia ya. Nah, kemudian ditambahkan ada computing. Oke, materi ini mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui ya bahwa ada perubahan kurikulum di Inggris waktu itu, di mana mata pelajaran teknologi informasi dan komunikasi itu kan dihapus gitu ya. Tapi di sana itu diganti dengan informatika. Nah, ini mungkin waktu itu di pemerintah kita ya, ya mohon maaf nih, waktu itu kan pelajaran TIK dihapus gitu ya, tapi itu tidak ada penggantinya. Bapak Ibu mungkin masih ingat ya. Ya, jadi terjadi kebingungan itu. Nah, sebenarnya kan kalau kita memang ingin meniru di Inggris gitu ya, itu di sana informatika sebagai mata pelajaran pengganti dari TIK. Mengapa? Karena TIK di sini kan lebih ke operasional gitu, bagaimana memanfaatkan misalkan Word, Excel dan sebagainya. Sementara yang harus dipelajari oleh siswa itu sebenarnya sesuatu di balik itu, yaitu informatikanya atau keilmuannya. Sedangkan TIK-nya itu kita jadikan sebagai alat gitu. Jadi bukan belajar hanya menggunakan alat, tapi bagaimana memanfaatkan alat itu untuk bisa bekerja optimal. Nah, kemudian nih informasi yang lain adalah dari World Economic Forum. Di laporan tahun 2020 itu disebutkan seperti ini ya, ada beberapa jenis pekerjaan yang akan meningkat kebutuhannya. Ini diperkirakan tahun 2025, itu kan artinya sekitar 3 tahun lagi ya. Ya benar, 2003, 2004. Nah, itu yang akan mendominasi ya untuk lowongan kerja itu yang pertama adalah data analis dan data scientist. Kemudian yang kedua AI and machine learning specialist. Yang ketiga big data specialist. Yang keempat digital marketing and strategy specialist. Yang kelima process automation specialist. Yang keenam business development professional. Yang ketujuh digital transformation specialist. Yang kedelapan information security analyst. Yang kesembilan software developers and application developers. Yang ke-10 IoT atau Internet of Things Specialist. Nah, dengan adanya teknologi informasi yang semakin berkembang ya, dan juga teknologi komputernya juga semakin canggih ya, akan ada beberapa pekerjaan yang akan menurun karena bisa digantikan dengan mesin atau komputer ya. Contohnya di sini ada data entry, kemudian ada sekretaris, bisnis dan eksekutif, kemudian ada clerk, akuntan, auditor, kemudian pekerja pabrik dan perakitan. Itu kan sekarang sudah mulai didominasi oleh robot ya. Kemudian layanan bisnis gitu ya. Kemudian juga layanan pekerja layanan untuk pelanggannya ya. Karena sekarang sudah mulai digantikan oleh mesin itu ya. Yang penjawab otomatis untuk helpdesk semacam itu ya. Kemudian ada manajer operasional, kemudian repairer yang memperbaiki ya, tukang servis mungkin istilahnya ya, dan clerk yang lain. Ini dari laporan World Economic Forum seperti itu Bapak Ibu. Jadi ya kita sebagai pengajar ya, setidaknya mempersiapkan para siswa kita untuk bisa mengisi posisi-posisi yang akan dibutuhkan di masa mendatang. Gitu ya. Ini kalau kita lihat dari sisi pekerjaan ya. Kemudian, nah untuk mengisi itu dibutuhkan beberapa kemampuan atau keterampilan. Nah, dari World Economic Forum juga itu dalam laporannya merumuskan beberapa keterampilan yang harus dikuasai oleh manusia, pekerja pada tahun 2025. Yang pertama, yang paling penting ini adalah kemampuan analitik dan juga berinovasi. Kemudian yang kedua adalah belajar aktif, juga strategi pembelajaran. Yang ketiga, dapat menyelesaikan persoalan yang rumit. Yang keempat, kemampuan analisis dan juga berpikir kritis. Yang kelima, kreativitas, originalitas, dan juga inisiatif. Yang keenam, kepemimpinan dan juga pengaruh dengan sosialnya ya. Bisa mempengaruhi lingkungan semacam itu. Selanjutnya adalah penggunaan teknologi, monitoring dan kontrol. Ini mungkin ada kaitannya dengan TIK ya. Nah, kemudian ada juga teknologi design and programming karena
ini programming itu tidak hanya coding ya Bapak Ibu, tapi juga lebih luas dari itu. Kita membuat resep, itu juga memprogram sebenarnya ya. Kemudian ada resilience, stress, tolerance, dan flexibility. Ini kemampuan untuk memanage, mungkin kalau bahasa sekarangnya memanage mood gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah kemampuan menalar, ya. Kemudian menyelesaikan persoalan dan juga ideasi ya, mengungkapkan atau memvisualkan atau menyampaikan ide begitu. Nah, ini adalah 10 kemampuan utama yang seharusnya kita jadikan bekal untuk anak-anak kita kelak ya. Nah, ini dari Bapak Ibu, saya kok penasaran ini, ingin bertanya ya. Boleh ya Bapak Ibu, mungkin bisa dijawab dengan mengangkat tangan. Bapak Ibu semua sudah pernah membaca tentang laporan World Economic Forum ini atau belum sebelumnya? Ya, mungkin yang sudah pernah bisa angkat tangan. Belum ada ya? Oke, baik. Yang angkat tangan yang belum gitu. Oh, kalau yang belum pernah mendengar sebelumnya bagaimana Bapak Ibu? Adakah? Mohon angkat tangan, mohon kerjasamanya untuk angkat tangan dan dihitung. Siapa yang belum pernah membaca atau mengetahui tentang laporan dari World Economic Forum untuk prediksi 2025? Tidak ada juga ya? Oh iya banyak ya. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu. Oke, baik, berarti memang belum tersampaikan sebenarnya ya. Baik, terima kasih, mohon diturunkan. Oke ya, ini kami di sini untuk ya Bapak Ibu menularkan kesadaran gitu tentang masa depan tuh nantinya seperti apa gitu, dan terkait dengan tugas kita untuk menyiapkan generasi penerus. Baik, nah dari sekian banyak latar belakang tadi itu yang menginspirasi adanya konsep computational thinking. Sebenarnya computational thinking ini sudah muncul jauh-jauh hari dulu ya, mungkin tahun 1980-an mungkin ya. Tapi kemudian baru diformulasikan itu tahun 2006 oleh Ibu Janet Wing ya, dari MIT. Ya, computational thinkingnya di sini menurut beliau adalah menyelesaikan persoalan, contohnya merancang sistem dengan memahami perilaku manusia yang menerapkan dasar ilmu komputer. Ya, jadi bukan kita menyuruh anak kita untuk berpikir seperti komputer, tidak gitu ya, tapi berpikir seperti manusia yang menyelesaikan persoalan dengan memanfaatkan komputer. Ya, ibaratnya koki, kita tidak menyuruh anak-anak kita untuk bisa masak gitu ya, tapi bisa membuat resep. Analoginya seperti itu ya, jadi resep itu nanti bisa diselesaikan oleh si anak itu sendiri atau bisa dibantu dengan komputer, kira-kira seperti itu. Jadi ini highlight yang utama, soalnya kemarin ada artikel di mana ya, itu yang tertulis adalah mengajarkan anak untuk berpikir seperti komputer lah, itu kan keliru ya. Ini dari Bu Wing-nya sendiri, dia menyampaikan ya, tetap sebagai manusia yang memanfaatkan komputer. Mungkin diluruskan ya. Waktu menyampaikan pelatihan di Surabaya juga ada bapak-bapak yang kemungkinan masih belum benar persepsinya seperti itu. Kiranya anak-anak kita diajari untuk seperti komputer gitu, sebagai manusia. Nah, contoh persoalannya banyak ini Bapak Ibu pasti sudah tahu ya, menyiapkan bekal, kemudian mencari barang hilang, memilih antrian di kasir nih. Biasanya kalau kita belanja ya ibu-ibu, mungkin belanja di pasar swalayan gitu kan, biasanya milih kasir yang antriannya paling pendek gitu ya. Ya itu juga persoalan komputasi sebenarnya. Kemudian memilih antara mau beli online atau mau beli langsung di tokonya gitu. Juga mencari rute pendek, misalkan dari rumah Bapak Ibu semua akan ke sekolah gitu ya. Biasanya yang dicari adalah rute terpendek dengan melintasi tempat-tempat yang memang wajib, misalkan sambil mengantar anak, sambil mengantar istri atau suami begitu ya.
Kemudian juga menata meja makan. Ini juga kan computational thinking gitu Bapak Ibu. Terus sebenarnya kan kita menerapkan stack ya. Yang pertama tuh pasti alasnya dulu ya, taplaknya dulu, baru kemudian piring, seperti itu ya. Nah, kemudian juga mengendarai sepeda, motor, mobil itu kan juga persoalan komputasi ya. Ini kalau boleh saya menganalogikan sebenarnya manusia itu kan komputer gitu ya, komputer yang dibuat oleh Tuhan Yang Maha Esa gitu ya, sehingga dibekali kecerdasan dan sebagainya. Nah, sekarang nih manusia tertantang untuk bagaimana membuat makhluk lain yang bisa bukan menggantikan kita tapi membantu kita gitu ya. Baik. Nah, untuk computational thinking sendiri itu dicirikan dengan 6 hal ini ya. Ada formulasi persoalan, ya, bagaimana persoalan fenomena yang ada itu kemudian dirumuskan. Oh, ini sebenarnya persoalan apa? Kemudian ada organisasi data, bagaimana kita mengatur mana yang penting, mana yang tidak. Kemudian juga ada representasi, bagaimana kita menyampaikan informasi atau menyampaikan solusi, ya, bisa berupa model atau simulasi. Selanjutnya adalah adanya otomatisasi. Ini yang kita sebut sebagai algoritma, ya. Dengan adanya otomatisasi ini, nanti pada saat diterjemahkan ke bahasa mesin, nah itu bisa dikerjakan oleh komputer, ya. Baik itu komputernya berupa PC, laptop, smartphone, mungkin nanti ada lagi barang-barang lain, smartwatch gitu ya. Nah itu akan menerapkan algoritma. Algoritma ini mirip resep kan ya Bapak Ibu, yang bisa diterapkan dimanapun yang sebagai agen. Kemudian yang kelima adanya alternatif solusi. Jadi di sini kita berprinsip bahwa solusi itu tidak tunggal gitu ya. Kalau biasanya dulu kita mungkin diajarkan solusinya hanya satu gitu. Kalau jawabannya B saja ya yang lain salah. Nah sebenarnya di persoalan dunia nyata itu beberapa hal atau banyak hal mungkin ya, itu yang jawabannya tidak hanya satu, tidak hanya tunggal, tapi banyak, ada beberapa pilihan solusi. Misalkan kalau kita ingin mencapai tujuan ya dari rumah sampai ke kampus, itu kan ada banyak solusi ya, bisa jalan kaki, bisa naik sepeda, bisa naik motor, naik mobil, atau mungkin bisa naik helikopter ya kalau Bapak Ibu ada helikopter juga. Ya, nah kalau ini tadi harusnya disampaikan di depan tadi ya. Ini kalau tidak salah di presentasinya masyarakat 5.0 yang versi Jepang itu nanti ada drone gitu ya. Bapak Ibu tahu drone ya, yang pesawat tanpa awak itu ya. Nah itu tuh akan menggantikan Gojek, gitu. Maaf sebut merek, akan menggantikan ini ojek online gitu. Ya, jadi pesanannya nanti diantar pakai drone gitu. Kemudian tadi malam juga kalau kita lihat di televisi, di TVRI itu ya, di berita itu mulai dikembangkan adanya mobil terbang Bapak. Jadi seperti drone itu bentuknya ya, tapi bisa dimuati oleh manusia. Mungkin di masa depan anak-anak kita akan naik kendaraan seperti itu gitu ya. Ya. Bentuknya seperti drone tapi lebih besar dan bisa untuk memuat manusia. Oke, kemudian yang keenam, cirinya adalah adanya generalisasi, adanya pola-pola. Ya, kalau kita lihat di dunia ini kan banyak pola ya Bapak Ibu. Kita melakukan aktivitas itu juga ada polanya. Ya. Kemudian beberapa persoalan itu juga menunjukkan adanya kemiripan pola. Ya. Nah, ini semua adalah ciri-ciri dari computational thinking. Kita dapat akses di sini ya, di acm.org. ACM ini adalah Asosiasi Komputer Dunia. Ya. Baik. Nah, untuk teknik yang ada di dalam computational thinking, ini Bapak Ibu mungkin sudah hafal ya, ada apa AADP atau DPAA gitu ya. Ini tekniknya dipersingkat jadi 4 ya. Yang pertama ini perlu ditekankan bahwa keempat hal ini itu bukan sekuensial ya Bapak, tidak harus urut. Ini hanya teknik, jadi bisa satu langsung ke 4 semacam itu. Sesuatu yang bukan berurutan. Ya. Namun dalam beberapa kasus itu juga bisa urut. Misalkan kalau ada persoalan, yang pertama kita lakukan adalah dekomposisi.
Dekomposisi itu apa? Yaitu membagikan sistem persoalan kompleks menjadi lebih kecil atau lebih sederhana sehingga mudah dikelola. Ya. Dekomposisi ini kalau kita bahasa Indonesia kan mungkin memilah ya Bapak Ibu. Memilah. Jadi ada beberapa kita pilah-pilah. Oh ini bagian itu menjadi beberapa komponen atau bagian. Ya. Kemudian teknik yang kedua adalah pengenalan pola. Ya. Dari hasil pembagian persoalan tadi itu kita coba ingat kembali pengalaman yang sudah lampau ya. Apa saja sih yang sudah kita pelajari, kemudian kita kaitkan dengan persoalan saat ini apa. Nah, kemungkinan itu persoalan yang kita hadapi yang kecil itu sudah terjadi di masa lalu juga gitu. Jadi kita bisa merecall ya, mengingat kembali, oh zaman dulu pernah ada persoalan yang mirip, padahal sama sekali lain persoalannya, tapi ternyata ada kemiripan gitu, yang kita sebut sebagai pola. Nah itu prosesnya kita sebut sebagai pengenalan pola. Ya, kalau tadi pilah, sekarang pola ya. Kemudian yang ketiga adalah abstraksi. Abstraksi di sini adalah teknik untuk memilih. Jadi P yang ketiga adalah pilih ya. Pilih bagian-bagian informasi yang penting atau representatif atau yang relevan. Dan kita sengaja mengabaikan detail-detail yang kurang relevan dengan persoalan di sini ya. Ini digambarkan ada kubus gitu. Kubus itu yang penting hanya bagian sisinya saja, misalkan begitu ya. Misalkan persoalan mau ke sekolah gitu ya. Kan intinya yang penting ada jalan untuk ke sana gitu ya. Kendaraannya apa saja itu tidak masalah gitu ya. Nah, dari abstraksi ini tadi ya sudah pilah, pola, dan pilih gitu ya. Dan yang keempat adalah algoritma. Algoritma di sini mirip dengan resep ya Bapak Ibu. Ada bagian alat dan bahan dan juga ada bagian cara ya. Algoritma ini adalah langkah-langkah untuk menyelesaikan persoalan dengan ada urutan tertentu, kemudian ada perulangan dan juga ada pemilihan gitu ya. Ada 3 hal dalam algoritma ini ya, ada kronologi, kemudian ada pencabangan atau pemilihan, dan yang ketiga adanya perulangan ya. Nah, lihat di sini bahwa ada 4 teknik ya yang sering kita pakai tanpa kita sadari ya, yaitu adanya memilah, kita memilah, kemudian adanya yang mengenali pola gitu ya, polanya mirip gitu. Misalkan kalau ini kita masak itu ya, masak antara sayur sop sama soto itu kan ada hal yang sama ya, yaitu pakai bawang putih gitu ya. Seperti itulah. Kemudian kalau Bapak Ibu mengajar itu kan juga ada polanya ya. Oh, ini polanya pengenalan dulu, kemudian ada pertanyaan-pertanyaan, diskusi dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah pilih ya, memilih bagian yang sangat penting ya. Istilahnya abstraksi ya. Abstraksi itu hanya terdiri atas hal-hal atau informasi yang paling penting saja dengan mengabaikan yang kurang penting. Dan yang keempat adalah langkah-langkah atau algoritma. Bagaimana menyelesaikannya ya. Kalau di sini digambarkan menggunakan diagram alir ya, ada yang berurutan, ada yang bercabang, dan ada yang berulang. Begitu. Baik, sampai di sini dulu. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Baik, kalau belum ada, mungkin kita lanjutkan dulu saja ya. Nah, kita lihat ke respon pemerintah Indonesia, mungkin Bapak Ibu juga sudah mengetahui ya, yaitu pemerintah kita itu ingin meningkatkan mutu pendidikan dengan menekankan pada high order thinking skills, ya, memperkuat daya nalar berpikir terstruktur dan kritis. Jadi kalau zaman dulu mungkin soal-soalnya adalah tentang hafalan ya, misalkan apa itu HOTS gitu ya, apa itu computational thinking gitu, kemudian di mana letak pulau Kalimantan misalkan ya. Nah itu kan
termasuk dalam belum level 1 sampai 2 mungkin ya. Nah, yang diinginkan pemerintah itu adalah anak-anak kita itu dibekali dengan high order thinking skill ya, keterampilan atau kemampuan berpikir tingkat tinggi. Jadi tidak hanya hafal, tapi bisa memanfaatkan hafalan itu untuk menerapkan dalam suatu kasus tertentu ya. Kemudian juga ini ada surat dari Dirjen Dikdesmen Kemdikbud waktu itu ya, agar sekolah mengizinkan siswa untuk ikut lomba Bebras pada tanggal 15 November 2018. Ini istilahnya legal dari Kemdikbudnya ya, bahwa ada kegiatan bernama Bebras Challenge yang sudah direkognisi oleh Kemdikbud gitu ya. Nah, kemudian juga adanya Permendikbud nomor 37 tahun 2015 ya, Bapak Ibu. Ini yang menjadi angin segar buat Bapak Ibu semua kan ya. Karena dengan adanya Permendikbud ini kan mata kuliah TIK-nya juga jadi informatika. Jadi Bapak Ibu semua mendapatkan kesempatan yang lebih luas untuk bisa mengajar para siswanya ya. Nah, apa sih yang ada dalamnya? Ya, ini kita lihat yang poin pentingnya saja ya, yaitu adanya ini penambahan dan integrasi muatan informatika pada kompetensi dasar dalam kerangka dasar dan struktur kurikulum 2013 pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan tinggi, pendidikan menengah, mohon maaf. Di pendidikan dasarnya itu kan SD dan SMP ya. Nah, itu muatan informatika pada sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah dapat digunakan sebagai alat pembelajaran. Jadi di sini informatikanya sebagai alat pembelajaran. Atau bisa juga dipelajari melalui ekstrakurikuler dan atau muatan lokal. Kalau tidak salah namanya BIMTEK ya Bapak Ibu, kalau saya tidak salah informasi ya. Untuk SMP, SD itu memang belum dipisah sendiri ya. Tapi kemarin dapat informasi dari temannya anak itu di SMP-nya itu sudah ada mata pelajaran informatika ya. Mungkin sekolahnya sudah berpikiran maju ya. Baik, kemudian yang pasal 2A ayat 2 ini mata pelajaran, nah di sini sudah diformalkan sebagai mata pelajaran ya. Namanya adalah informatika, bukan lagi teknologi informasi dan komunikasi ya Bapak Ibu, pasti sudah paham semua ini. Nah, pada tingkat menengah SMP dan SMA dimuat dalam kompetensi dasar yang digunakan sebagai acuan pembelajaran. Nah, ini Bapak Ibu semua mungkin sudah memahami ini ya. Baik. Nah, kemudian selanjutnya adalah tentang Bebras Indonesia. Sebenarnya kalau kita berpikir computational thinking itu lebih luas ya Bapak Ibu. Nah, kalau Bebras sendiri itu adalah sebuah komunitas sebenarnya ya, kumpulan orang-orang yang ingin memasyarakatkan computational thinking ya. Sebenarnya ada komunitas-komunitas lain ya, misalkan yang unplugged computing, jadi komputer tanpa komputer. Gimana caranya? Jadi belajar informatika tapi tanpa komputer Bapak Ibu, karena tidak harus menggunakan komputer secara fisik gitu. Jadi bisa dengan permainan dan sebagainya. Kemudian ada juga itu istilah brains in the cloud, banyak ya, coding di bawah pohon dan sebagainya ya, semacam gerakan-gerakan untuk memasyarakatkan computational thinking. Nah, kalau di Indonesia sendiri itu ada Bebras Indonesia sebagai National Board Organization ya, yang mewakili Indonesia di dalam komunitas Bebras internasional. Nah, kalau di Indonesia, Bebras Indonesia sendiri itu kegiatan utamanya ya berkumpul, mengadakan workshop, kemudian juga mengadakan pelatihan dan juga mengadakan lomba ya, atau ini sebenarnya istilahnya adalah challenge ya, diterjemahkan ke bahasa Indonesianya agak susah, tantangan gitu ya. Nah, sementara di masyarakat kita lebih terbiasa dengan kata lomba ya. Nah, penyelenggaranya adalah tim Olimpiade Komputer Indonesia, ini yang pemasok soal-soalnya ya. Kemudian NBO-nya sebagai penyelenggara utamanya, kemudian kebetulan Undip ya, ini termasuk dalam generasi awal
untuk pembentukan Bebras Indonesia ini ya, karena kami bergabung tuh dari angkatan pertama 2016 ya, mulai Bebras Challenge yang pertama. Nah, di Semarang sendiri tadi sudah disampaikan oleh Bu Rismi ya, Undip kita sebagai biro yang pertama 2016 ya, kemudian biro yang keduanya Universitas Dian Nuswantoro, biro yang ketiganya itu Universitas Katolik Sugiya Pranoto, keempatnya Universitas Islam Sultan Agung, dan yang kelima UIN Wali Songo ya. Sudah ada 5 sekarang yang sudah menyelenggarakan Bebras Challenge ya. Nah, Bebras itu apa? Ini ya, Bebras adalah sebuah inisiatif internasional yang bertujuan untuk memasyarakatkan computational thinking. Computational thinkingnya itu adalah berpikir dengan landasan komputasi atau informatika ya. Sasarannya untuk guru, murid, dan masyarakat luas. Nah, kalau Bebras sendiri dalam bahasa Lituania, ini bahasanya itu berarti berang-berang dalam bahasa Indonesia. Kalau di Indonesia kita tidak punya berang-berang ya. Mungkin kalau di Jawa yang agak mirip itu kalau Bapak Ibu tahu garangan ya, di sungai Kali Garang itu ada garangan yang suka nyuri ayam katanya. Itu ya, itu kan terkenal makhluk yang cerdas ya, bisa banyak akal untuk mencapai tujuan. Nah, itu jadi inspirasi untuk maskot dari Bebras ini ya. Soalnya kalau di luar negeri Bebrasnya itu sampai bikin bendungan ya Bapak Ibu, sungai dibendung, nanti di bawahnya dibuat rumah untuk dia gitu ya. Jadi sudah bisa membangun bangunan. Oke, tujuan dan lingkup Bebras di sini yang pertama adalah menumbuhkan kreativitas siswa, budaya informasi, algoritma, juga berpikir komputasional. Yang kedua, memudahkan pemahaman yang lebih dalam teknologi informasi karena kita lebih banyak ke game atau permainan ya. Yang ketiga, mendorong siswa untuk menggunakan teknologi informasi dalam kegiatan pembelajaran mereka. Mereka lebih antusias. Yang keempat, melibatkan anak-anak dalam memanfaatkan teknologi informasi, komputer, dan aplikasi sejak dini. Ya, karena ini persiapan untuk masyarakat 5.0 gitu ya. Dan kemudian mengungkapkan kepada siswa ya, keuntungan atau manfaat dari teknologi informasi untuk membantu dalam belajar sebagai mata pelajaran. Berbagai mata pelajaran ya. Jadi computational thinking sendiri itu tidak hanya di informatika Bapak Ibu, karena sekarang sudah mulai diinfuse ya ke beberapa pelajaran lain. Ya, contohnya di bahasa Indonesia itu dari komunitas Bebras yang menekuni bahasa Indonesia, mereka juga bilang di bahasa pun kami menerapkan komputasi gitu ya. Kemudian di kalau matematika ya jelas ya, di biologi itu juga komputasi ya. Kalau Bapak Ibu mengenal sekarang ada istilah bioteknologi ya, itu kan biologi ditambah dengan informatika gitu ya. Bioinformatika maksud saya, bioinformatika. Kemudian ada juga itu di Belanda namanya chemoinformatika. Dalam bahasa Indonesia mungkin chemoinformatik mungkin ya. Ada bioinformatika, kimia informatika gitu. Jadi kalau diramalkan oleh Ketua ACN tahun 2007 itu ya Pak Peter Denning, bahwa informatika itu nanti seperti gurita ya, karena dia akan menempel pada semua bidang lain ya. Mengapa? Karena informatika atau komputasi ini adalah ilmu dasar ya Bapak Ibu. Bahkan dari pemenang Nobel Fisika itu juga bilang bahwa saat ini sains itu kan punya 2 kaki, yaitu teori dan praktek ya. Nah, kemudian dengan adanya komputer atau informatika ini, sains itu sekarang memiliki 3 kaki ya. Jadi ada teori, ada praktek, dan ada komputasi. Komputasi ini nanti yang akan banyak menggunakan simulasi. Jadi saya masih ingat ada rekan dari kan yang dulu waktu itu dia sekolah di Belanda ya, cerita bahwa dia itu belajar kimia. Jadi S1, S2-nya kimia. Namun kimianya itu bukan kimia teori dan bukan kimia praktek. Kimianya itu adalah kimia yang
komputasi. Ya, sehingga datanya itu tidak diperoleh dari hasil laboratorium, juga tidak berdasarkan teori, tapi diperoleh dari hasil praktikum. Ya. Jadi dia bikin program untuk menggabungkan unsur-unsur kimia semacam itu ya, terus kemudian melihat reaksinya, tapi tidak menggunakan bahan-bahan kimia. Jadi hanya menggunakan program komputer, lalu disimulasikan oleh komputer dan keluar hasilnya. Begitu ya. Jadi bisa tergambar ya Bapak Ibu bahwa itu tadi diungkapkan oleh peraih Nobel Science-nya ya. Saya mohon maaf lupa namanya, itu Nobel Fisika kalau nggak salah ya. Dia bilang tadi sekarang sains punya 3 kaki, yaitu teori, praktek, dan juga komputasi. Oke, baik. Nah, untuk Bebras Challenge ini adalah kompetisi secara online. Ya. Dicetuskan oleh Prof. Valentina Dagien. Ini kemarin ikut ke Indonesia, datang ke Indonesia ya pada saat Olimpiade Informatika IOI, International Olympic on Informatics ya. Itu kan tahun ini penyelenggaranya Indonesia ya. Terus beliau datang ke sini ya. Oke. Asli beliau dari Lituania, tapi yang mengenalkan istilah Bebras karena di sana Bebras itu artinya berang-berang. Ya. Nah, kapan pelaksanaannya? Itu biasanya pada minggu kedua November dilaksanakan serentak seluruh dunia yang dijalankan oleh komite negara masing-masing. Dalam hal ini, kalau di Indonesia adalah Bebras Indonesia. Ya, baik. Di bawah ini yang kita lihat adalah logo atau maskot ya, maskot Bebras dari berbagai negara. Bapak Ibu bisa melihat ada Lituania, Amerika, Perancis, Australia dengan papan surfingnya ya, Jepang dengan posisi sopan santunnya ya, dan juga Malaysia ini yang menurut saya kok imut ya yang Malaysia ini ya, Bebrasnya. Oke. Nah, untuk di Indonesia, penyelenggaraan tantangan Bebras itu dikelola oleh tim Olimpiade Komputer Indonesia, bermitra dengan universitas yang disebut sebagai BIRU. Ya. Kemudian universitas ini mengkoordinasi sekolah-sekolah. Jadi kalau mengikuti lomba, Bapak Ibu mendaftarnya melalui BIRU. Ya. Dalam hal ini BIRU Undip. Ya, ini kebetulan saya juga sebagai wakil BIRU ya, karena ketua BIRU-nya sedang S3 di UGM ya, Bapak Ragil Saputra. Jadi saya membantu mengelola Bebras Challenge ini ya. Kemudian untuk kategori pesertanya itu ada 4. Yang pertama yang paling kecil yaitu kelas 1 dan 3, 1 sampai 3 SD, itu kelompoknya dinamakan si kecil. Kemudian untuk yang kedua kelas 4 sampai 6 dinamakan siaga. Ini sebenarnya mengikuti pramuka ya, tapi tidak cocok, tidak persis gitu ya, hanya terinspirasi dari jenjang yang ada di pramuka. Kemudian penggalang itu untuk SMP, MTS, dan sederajat. Kemudian untuk SMA, MA, SMK itu disebut sebagai kelompok penegak ya. Untuk lombanya sendiri nanti kan menjawab pertanyaan ya Bapak Ibu. Itu ada pilihan ganda, ada bisa juga menulis, mengetik jawaban, bisa juga menggeser-geser seperti mengurutkan semacam itu ya. Penilaiannya kalau benar dapat poin positif plus ya, bisa nilainya ini tidak selalu 1, kadang ada 4 juga nilainya ya. Apalagi kalau jawabannya itu tidak tunggal ya. Misalkan kalau multiple choice itu kan biasanya jawabannya kalau tidak A, B, C, atau D gitu ya. Nah ini tuh enggak, bisa saja A dan C, atau A, B, C, atau A dan D, semacam itu ya. Jadi lebih kompleks cara menyelesaikannya. Kalau salah, ini ada yang dinilai negatif, ada juga yang kosong ya. Sama dengan tidak menjawab, nanti tergantung keterangan di soalnya. Ya. Baik, kemudian ya ini contoh foto-foto lomba. Yang sebelah kiri ini tahun pertama penyelenggaraannya itu di tempat kami ya, di Laboratorium Informatika Undip. Waktu itu pesertanya dari SD. Kemudian ini ada yang unik dari cerita ini karena siswanya itu kalau nggak salah ada yang menangis ya, gara-gara tidak selesai, waktunya habis gitu ya.
sebegitunya penghayatan mereka ya, sampai menangis gara-gara tidak selesai. Kalau SD ini soalnya hanya, kalau kecil 4 atau ya, atau 8 ya kalau tidak salah. Soalnya hanya sedikit. Oke, kemudian penghargaannya ya, penghargaan untuk peserta adalah adanya sertifikat ya, sertifikat partisipasi. Mungkin kalau analogi yang agak dekat adalah kalau bahasa Inggris itu kan kita punya sertifikat, contohnya adalah TOEFL, IELTS gitu ya Bapak Ibu. Nah, untuk informatika atau computational thinking itu sertifikatnya ya ini BIBRAS gitu. Tapi mungkin tidak hanya BIBRAS di masa depan ya. Saat ini yang tersedia adalah sertifikat BIBRAS. Yang di dalamnya nanti ada nilai ya, nilai pengukuran computational thinking dari anak peserta BIBRAS Challenge ini ya. Kemudian ini ada pemenang nasional, pemenang biru, dan juga kadang ada voucher dari sponsor. Ini yang sudah kasih itu waktu itu perusahaan jarum, kemudian BNI juga ya pernah memberikan sponsor untuk pemenang lomba. Kalau dari cerita adik-adik yang SD itu sertifikatnya bisa nambah poin pada saat mereka masuk SMP Bapak Ibu ya. Tapi kalau SMA mungkin tidak ya. Ya mungkin jadi pertimbangan untuk memilih kuliah. Baik, nah, ini adalah daftar pemenangnya tahun 2016 pada saat lomba yang pertama ya, itu didominasi oleh SD Tembalang. 2017 SD Tembalang. Ini untuk yang SD. Untuk yang SMA waktu itu dari siswanya Pak Mabrur ya, tadi ada Pak Mabrur kalau tidak salah, dari SMA Negeri 2 Semarang itu sampai juara 3 juara 2 atau 3 nasional Pak. Saya kok mohon maaf, sampai 3 besar nasional ya. Oh iya Bapak Mabrur ya, siswanya waktu itu namanya siapa ya Pak ya? Saya kok lupa. Ya, itu sampai 3 besar nasional waktu itu ya. Setelahnya kita belum berhasil tembus nasional lagi. 2018 dari SD Tembalang, 2019 SD Tembalang. Oh ya, ini Bapak Ibu kalau melihat banyak yang dari SD Tembalang karena waktu itu yang paling dekat ya. Jadi mereka pesertanya banyak. Kemudian tahun 2020 ini lombanya dilaksanakan secara online dari rumah masing-masing ya. Jadi pesertanya semakin banyak juga nih. Dari SD Tembalang juga mengikuti ya. Mereka mendominasi di level si kecil dan siaga. Kemudian di siaga ini kalau Bapak Ibu lihat ada 3 ini, artinya apa? Nilai mereka sama ya. Jadi juaranya diraih oleh 3 orang gitu ya. Dari SD Tembalang 2 orang dan 1 dari SD Bukit Aksara gitu ya. Jadi juara di level siaga. Kemudian dari Penggalang ini dari SMP Al Azhar. Kemudian penegaknya nih dari Kendal nih Bapak Ibu ya. Namanya Alif Makoto Fatahillah dari Man Kendal. Kemudian untuk yang tahun kemarin itu pesertanya sedikit ya, karena mungkin apa ya, pandeminya kok nggak selesai-selesai gitu ya. Ya ini pesertanya sedikit, dan kemudian juaranya yang untuk si kecil adalah SDIT Bina Amal, kemudian untuk untuk siaganya SDN Gajah 1 Demak, dan penggalangnya dari SMP Negeri 3 Pati. Ini jadi pesertanya banyak juga yang di luar Semarang ya Bapak Ibu. Karena memang waktu itu yang dari Pati ini mereka bingung nih, mereka mau ke Solo atau mau ke Semarang gitu. Akhirnya memilih untuk ikut biru yang di Semarang. Baik, nah untuk tahun ini BIBRAS Indonesia Challenge 2022 itu dilaksanakan insya Allah pada tanggal 7 sampai 11 November ya. Kenapa kok rentang? Ya karena nanti siswanya boleh memilih, siswa dan biru boleh memilih mau lombanya tanggal berapa ya. Atau ada kemungkinan lain, misalkan yang SD tanggal 7, SMP tanggal 8, semacam itu ya. Jadi di sini ada wewenang biru untuk menentukan kapan lombanya ya.
Dan kami biasanya mengikuti dari ketersediaan waktu dari siswanya ya. Misalkan siswanya bisanya lomba dari jam 3 sampai jam 4 gitu ya. Ya monggo kami bukakan dari jam 3 sampai jam 4 begitu ya. Jadi tidak kaku. Kalau di awal dulu itu waktunya terbatas ya Bapak Ibu. Untuk sekarang karena online jadi modelnya lebih fleksibel untuk masalah waktu. Nah, di sini Bebas Challenge itu adalah tantangan untuk para siswa SD, SMP, SMA yang sederajat ya secara online untuk mengedukasi kemampuan problem solving yang di dalamnya ada konsep atau muatan informatika. Nah, Bebas tasnya atau soalnya itu disajikan dalam bentuk uraian persoalan yang ada gambarnya sehingga mudah dipahami siswa. Baik. Untuk tahun 2020-2021 beberapa tahun ini disponsori oleh Google juga ya Bapak Ibu. Bahkan kemarin ada pelatihan juga yang didanai oleh Google ya. Mungkin Bapak Ibu sudah ada yang mengikuti dari biro lain ya, karena mohon maaf biro Undip kemarin tidak menyelenggarakan ya. Nama programnya adalah Pandai. Pengajar era digital Indonesia kalau nggak salah namanya. Ya. Baik. Oke, ini selanjutnya adalah masalah teknis ya, bahwa kalau ingin latihan computational thinking itu bisa menggunakan situsnya Bebras ya. Untuk masuk ke situs kan harus punya username. Nah, username nanti akan diikuti oleh password. Nah, yang penting di sini passwordnya adalah ada aturan khususnya ya, yaitu minimum 8 karakter. Kemudian harus ada huruf besarnya, harus ada huruf kecilnya, harus ada angkanya, dan juga harus ada karakter khusus ya, bintang dan titik gitu ya. Ini contoh yang diterima, LMBA bintang 12 pagar itu boleh ya. Contoh yang ditolak misalkan AKU, ini nggak boleh jadi password karena terlalu pendek gitu ya, atau angka saja. Harusnya memuat ada huruf besar, huruf kapital, huruf biasa atau huruf kecil, ada karakter khusus ya, tanda-tanda baca itu, dan juga ada angka. Nah, buat Bapak Ibu yang belum pernah, itu bisa membuat akun di sini ya. Situsnya adalah latihanbebras.ipb.ac.id. Ini adalah situs untuk latihan baik guru, siswa, maupun masyarakat umum ya. Jadi orang boleh latihan di sini. Nanti kalau untuk lombanya sendiri, itu akan disediakan situs yang lain ya. Ya, mirip dengan situs latihannya. Karena di latihan ini ada banyak soal-soal yang diberikan di tahun-tahun sebelumnya. Kemudian isikan data diri secara lengkap, password, alamat email, lalu tekan create account. Kemudian nanti, oh ya ini syaratnya harus punya email aktif ya Bapak Ibu. Ini dulu ini sempat jadi kerepotan juga di Undip waktu itu ya. Waktu awal-awal di siswa SD itu kan banyak yang belum punya email ya. Nah, tapi karena mereka antusias lomba ya kami bikinkan email gitu ya. Di email satu anak itu ada satu email gitu. Oke, kemudian melakukan enroll untuk latihan-latihan yang dipilih. Misalkan kalau Bapak Ibu siswanya SMA, SMK, MA itu ya nanti memilih yang soal-soal level SMA, SMK gitu ya. Baik, ya sepertinya sampai di sini dulu paparan dari saya. Mungkin bisa dilanjut dengan tanya jawab ya. Oh ada ya? Oh ya sebentar. Oh, saya sedang melihat pertanyaan. Ya. Oh materi di share ya. Kemudian sebentar. Contoh soal ya Bu ya. Ini kebetulan sudah ada buku. Oh ya. Pak Edi boleh tanya sebentar ya Bapak Ibu. Saya ingin mengetahui Bapak Ibu yang mengajar informatika itu sudah menggunakan buku yang dari kementerian atau belum ya? Atau masih pakai buku yang lain ya?
Oh, ini ada pertanyaan ya. Oke, ada pertanyaan. Pak Agus Fauzan. Baik, materi CT termasuk elemen dalam mata pelajaran informatika di kurikulum Merdeka. Oh ya, tahun ini sudah ganti lagi ya kurikulum Merdeka. Untuk diajarkan mulai level A sampai F. Bagaimana cara mengenalkan ke siswa kelas 10 SMA SMK untuk lebih memahami CT karena sebelumnya mereka belum pernah mendapatkan materi CT di level B. Ya, terima kasih Pak Agus Fauzan ya. Ini juga jadi tantangan tersendiri buat kita ya. Kami pun di Biro ya juga ya menghadapi hal ini ya. Analoginya begini Bapak Ibu. Kalau di universitas mahasiswa tingkat 1 itu kan seharusnya sudah kenal level F ya. Tapi ternyata kenyataannya kan mereka belum mendapatkan materi informatika F ini di SMA mereka gitu loh. Jadi solusinya di tempat kami adalah di awal-awal minggu itu digunakan untuk mereview materi yang sebelumnya harus dikuasai. Jadi semacam preview saja ya, mengingat kembali, atau kalau yang mereka belum pernah ya belajar sedikit gitu ya. Penting dasarnya mereka paham. Begitu Bapak Fauzan, Bapak Agus Fauzan ya. Ya problemnya sama Pak, kami di kuliah juga seperti itu ya. Mahasiswa semester 1 itu seharusnya kan memahami materi untuk informatika SMA ya. Tapi kan kenyataannya banyak yang waktu itu belum ada mata pelajaran informatika. Nah, solusinya apa? Kami mengenalkan materi yang seharusnya dipelajari di SMA atau SMK itu di semester awal, di minggu-minggu awal. Itu kita gunakan untuk mereview kembali. Kalau istilahnya di ITB itu adalah SMA kelas 4 ya Bapak Ibu. Jadi semester awal itu disebut SMA kelas 4 gitu ya. Karena mengingat kembali materi di SMA. Ini sudah masuk sesi tanya jawab Pak Edi? Iya, boleh. Oh ya, oke tadi Pak Agus Fauzan sampun pertanyaannya sudah dijawab nggih. Sudah terjawab Pak Agus atau mungkin mau interaktif dengan Pak Edi? Nggak apa-apa. Mungkin monggo. Kalau cukup Bu, sudah jelas. cukup untuk materi mungkin nanti kita bisa share, yang kita share lebih ke contoh-contoh soal gitu nggih Pak Edi. Computational thinking itu mungkin seperti apa begitu. Kemudian ini ada satu pertanyaan lagi dari Bapak Ahmad Solihul gitu. Materi CT yang bisa diterapkan untuk SMA kelas 10 itu kira-kira apa ya yang cocok gitu. Monggo Pak Edi mungkin bisa langsung dijawab dulu atau kita tampung dulu nih pertanyaannya. Enaknya gimana Pak Edi? Ya, boleh dijawab langsung aja Bu. Ya. Baik, terima kasih Pak Ahmad Solihul. Pertanyaannya materi yang bisa diterapkan untuk SMA kelas 10. Sebenarnya dari buku informatika itu kan sudah ada ya Bapak. Kan ada pemilihan materi ya, ada yang tentang algoritma, ada tentang analisis data, kemudian ada yang sistem komputer dan jaringan semacam itu ya. Untuk CT sebenarnya sih untuk kelas 10 itu seharusnya sudah mulai mengenal pemrograman. Jadi maksudnya apa? Si siswanya itu sudah mulai merancang suatu program gitu ya Bapak. Ini tolong jangan dibayangkan mereka bisa coding ya Bapak Ibu. Belum saatnya coding. Jadi mereka bisa membuat penyelesaian persoalan itu kira-kira langkahnya apa saja begitu ya. Kemudian juga sudah mulai bisa membagi istilahnya komponen itu ya. Kalau ada suatu objek itu bisa dipilah menjadi beberapa komponen apa saja gitu. Ya. Untuk detailnya sebenarnya sudah dituliskan di ini ya, di kompetensi untuk DKD dan KE untuk tingkat kelas 10 ya.
Sebentar, saya coba ingin men-share bukunya. Buku bebas untuk guru. Ini Bapak Ibu ini ya, Bapak Ibu sudah menggunakan ini ya, panduan untuk guru. Ini jadi ke informatika, Pak. Ya, ini kebetulan sudah ada bukunya ya. Di sini ini sudah ada beberapa petunjuk khususnya ya. Nah, ini yang tadi saya maksud ya, bahwa TIK itu kan dulu kita belajarnya hanya di bagian atas ya, bagian kulitnya saja. Padahal seharusnya kita berpikir yang paling dasar, yaitu berpikir komputasional. Ya, ada sistem komputer, jaringan komputer di internet, analisis data, algoritma dan pemrograman, juga yang lintas bidang ya. Sebentar. Untuk KI-nya di level 10 ya. Ini Bapak Ibu. Di kelas 10 ya. Ini ya. CT itu di bahasa Indonesia menjadi BK ya Bapak Ibu. Istilahnya berpikir komputasional. Di sini tujuannya ada banyak ya, memahami algoritma untuk proses searching, baik yang sederhana maupun yang lebih efisien. Ini ceritanya bagaimana untuk mencari, misalkan kita ingin mencari kartu, yang gampang mungkin pakai kartu ya. Kartu itu misalkan 5 hati, ya. 5 hati itu dari kumpulan kartu itu bagaimana, gitu ya. Kemudian menerapkan strategi algoritmik untuk menemukan cara yang paling efisien dalam proses searching, gitu ya. Jadi di sini kita mencoba beberapa cara, apakah kita urutkan dari kiri sampai kanan gitu ya, atau kita mulai dari tengah semacam itu ya, strateginya bagaimana. Kemudian juga memahami algoritma proses sorting, bagaimana kita mengurutkan gitu ya. Contoh yang gampang mungkin kalau yang di dapur itu ya, ada piring besar, piring kecil, kita urutkan ya dari yang terkecil sampai terbesar gitu ya. Atau kalau pernah saya praktekkan itu ini mereka berdiri ya di ruang kelas gitu ya, terus kemudian mereka harus tahu tinggi badannya masing-masing misalkan. Nah, nanti berbarisnya itu diurutkan berdasarkan tinggi. Kemudian diubah lagi misalkan berdasarkan tanggal lahir gitu ya. Nanti bisa. Kemudian berdasarkan jarak dari rumah ke sekolah macam itu. Kemudian menerapkan strategi algoritmik untuk menemukan cara yang paling efisien dalam proses sorting. Nah, ini juga seperti tadi ya, apakah kita lakukan satu demi satu dari awal sampai akhir atau kita mulai dari tengah atau mulai dari pinggir gitu ya, tidak harus dari awal. Kemudian juga memahami konsep suatu data stack dan queue. Nah, ini yang jadi persoalan di tempat kami, stack queue-nya kan mereka belum belajar di SMA ya Pak ya. Jadi persoalan Pak Fauzan. Di sini siswa kelas 10 sudah mulai belajar stack. Ini stack-nya bukan yang sudah coding begitu ya, seharusnya konsepnya. Jadi stack itu kan hanya bisa diakses dari atas gitu ya. Bagaimana menambah data, bagaimana mengambil data gitu kan. Misalkan kita coba praktek pakai mangkok, gelas atau piring gitu ya. Mereka disuruh untuk menyusun. Kemudian kalau kita ingin mengambil piringnya kebetulan warna-warni ya. Mengambil piring warna merah, berapa harus kita ambil piringnya yang paling atas begitu ya. Kemudian queue nanti bisa menggunakan konsep antrean ya. Ini misalkan kalau ada, kan bisa diterapkan sehari-hari ya, misalkan ada antrean, semua sedang duduk terus diangkut misalkan, diangkut di bis gitu ya, bis atau BRT itu ya, kemudian ada seorang nenek naik gitu ya. Nah itu kan dia seharusnya dapat prioritas. Nah itu bagaimana dia dapat duduk sedangkan yang para siswanya nanti berdiri semacam itu. Kemudian juga mengenali pemanfaatan stack dalam persoalan sehari-hari tadi sudah ya. Nah ini
kelas 10 sudah mulai memahami konsep graf berarah dan tidak berarah. Ini untuk menggambarkan proses-proses ya, Pak Ibu. Habis ini langkahnya apa, atau mereka langkah-langkah tersebut bisa dilakukan secara bergantian. Ini contohnya misalkan kalau tentang status ya, misalkan sedang masak mie instan ya, atau nasi goreng gitu ya. Itu kan ada yang harus dilakukan secara urut-urut gitu ya. Misalkan kalau nasinya sudah matang ya, sudah jadi nasi baru digoreng, atau kita menggoreng nasinya dalam bentuk beras yang sudah direndam semacam itu ya. Kemudian memodelkan permasalahan yang relevan dalam bentuk graf. Ini bisa juga pada saat pewarnaan ya, misalkan ada gambar gitu kan, disuruh untuk mewarnai, tapi masing-masing komponen yang bersebelahan itu tidak boleh sama misalkan warnanya ya. Nah, nanti akan membutuhkan berapa banyak warna. Ini ya Bapak Ibu, jadi computational thinking-nya di sini ada 8 yang ditujukan untuk kelas 10 ya. Baik, semoga sudah menjawab dari pertanyaan Bapak Ahmad Solihul ya. Oke, di bukunya sendiri sudah di itu ya Pak, sudah digariskan untuk BK. BK ini berpikir komputasional atau CT kalau di bahasa Inggrisnya CT. Computational thinking-nya ada 8 tujuan belajarnya. Baik. Sampun menjawab nggih Pak Ahmad Solihul, semoga sudah terjawab. Kalau sudah, nggih, terima kasih. Selanjutnya ada Ibu Novi Herliana yang bertanya kisi-kisi atau batasan soal untuk kategori kecil pada lomba Bebras Challenge. Nah, mungkin dikasih kisi-kisi sekalian nih Pak untuk masing-masing level nanti ya, kecil, kemudian siaga, penggalan gitu ya, atau itu bisa dilihat di mana gitu. Mungkin bisa ditunjukkan Pak Edi. Monggo Pak Edi. Baik, terima kasih. Ini Ibu Novi ya, Bu? Ibu Novi. Ya, untuk kisi-kisinya untuk yang SD memang unik ya, karena di satu sisi mereka belum belajar informatika sebagai mata pelajaran ya, kan masih materinya terintegrasi ya, apa istilahnya, tematik itu ya Bapak Ibu. Nah, tapi di sisi lain pada umur segitu itu seharusnya sudah bisa memahami informatika yang sederhana ya. Untuk yang si kecil, sebentar, ini kategori kecil ini maksudnya yang kelas 1 sampai 3 nggih, Ibu Novi? Pak. Ya. Oh ya, ini soalnya mungkin bisa kita lihat saja di contoh soal Bebras itu ya. Kebetulan anak saya juga ikut lombanya kemarin ya. Itu persoalannya sederhana gitu. Misalkan ada bunga warna-warni begitu kan ya. Terus kemudian diminta untuk misalkan mengambil bunga yang warnanya merah saja. Nah, itu butuh berapa langkah? Contoh soalnya. Jadi sesuatu yang mungkin bagi anak itu mereka tidak paham bahwa itu informatika gitu, tapi ternyata itu adalah informatika. Kemudian persoalan yang lain mungkin saya bisa tampilkan soal SD kemarin ya. Kebetulan kemarin juga ke bulan apa kemarin ke SD Pangeran Diponegoro ya. Sebentar Bapak Ibu di aktivitas. Ini contoh soalnya. Oh ini ya, ini contoh soalnya. Untuk yang SD kecil contohnya seperti ini, Bu. Ini ya, ini Candi Pasir. Nih, Bebras Baby membuat Candi Pasir. Ini kalau
istana yang dari pasir pantai itu ya, seperti gambar. Dia mencetak setiap bagian dengan beberapa perabot yang tersedia. Contohnya ada piring, kemudian ada gelas, ada ember, ada skop, dan ada baskom. Nah, untuk membuat candi semacam ini, itu bagaimana urutan perabot yang digunakan oleh baby. Itu contoh soalnya untuk yang SD kecil. Ya. Yuk coba kita kerjakan yuk, penasaran apakah Bapak Ibu bisa menyelesaikannya. Mungkin bisa dikerjakan di meeting chat Bapak Ibu, mohon partisipasinya. Kira-kira ini pakai singkatan saja ya, misalkan piring gitu. Urutannya bagaimana nih untuk atau Bu Novi coba Bu. Ini ya, persoalannya adalah membuat candi yang seperti ini ya, itu kira-kira urutan perabotannya apa saja begitu. Ya. Atau mungkin Bapak Ibu yang ingin menjawab juga akan persilakan ya. Monggo Bapak Ibu bisa menjawab di meeting chat saja biar terlihat. Ya, monggo di meeting chat atau mau langsung on mic gak apa-apa kali ya. Tadi insya Allah disiapkan door prize untuk Bapak Ibu, beberapa Bapak Ibu yang aktif nanti nggih, insya Allah. Door prize-nya kita mintakan ke Pak Ketua, insya Allah. Monggo. Caranya gimana ini kira-kira? Bu Novi ya. 3 orang yang menang Pak Kolil ya. Saya monggo Bapak Ibu. Soalnya sangat Bu Novi itu sudah ya. Gelas, baskom, ember. Ya. Mungkin Bapak Ibu oke. Siti Rukia ember, sekop, baskom, gelas. Oke. Pak Agus, sekop, ember, baskom, dan gelas. Oke. Baik ya. Oh, ada lagi. Ibu Wiwi, ember, baskom, gelas. Ember, baskom, gelas. Oke, Andika, sekop, ember, baskom, gelas. Oke. Ya. Baik, ini soalnya untuk anak SD ya, Pak. Baik. Ya. Udah banyak tuh Pak yang jawab. Banyak ya. Dibahas Pak, berarti Pak. Yang awal. Baik. Oke, ini ya Bapak Ibu, jawabannya itu kan relatif ya. Tapi intinya, untuk bisa membuat candi semacam ini, yang harus digunakan minimal yang pertama itu adalah ember. Ya enggak? Karena ember ini posisinya di paling bawah. Ya. Nah, perkara mau ambil pasirnya menggunakan sekop, silakan ya. Nanti kalau ada biasanya kan ada jawaban gitu ya, jawaban pilihan gitu ya. Kalau di pilihan jawabannya itu ada sekop, ya bisa dijawab sekop dulu kan ya, sekop untuk mengisi pasir ke ember. Tapi yang jelas embernya itu digunakan sebanyak 2 kali kan ya. Ini gambarnya kebetulan 2. Bagaimana kalau dari samping atau dari miring ternyata ada 4, kan kita nggak tahu ya Bapak Ibu. Ya. Embernya kita gunakan sebanyak 2 kali kalau melihat ini gambarnya 2 dimensi ya. Setelah itu apa? Yaitu baskom. Ya. Karena baskom ini isinya nanti akan mengisi bagian atasnya ember. Kemudian yang terakhir baru gelas, karena gelas akan membentuk bagian puncaknya candi atau istana pasir. Nah, di sini itu sebenarnya kita menerapkan konsep stack ya Bapak Ibu, tumpukan ya, bahwa tumpukan itu yang pertama itu justru yang paling bawah gitu ya. Dia akan bisa diaksesnya terakhir begitu. Kemudian algoritmanya ya begitu ya, harus dari yang dasar dulu. Nanti yang paling terakhir masuk adalah gelas, macam itu. Oke.
itu untuk kecil, si kecil. Kemudian untuk yang lain, nah, ini yang untuk SMA kalau nggak salah ya. Ini Bapak Ibu mungkin sudah hafal persoalan ini. Coba ya. Ya, judulnya Bagi Adil. Ini pernah ada di film ya, saya pernah nonton. Nih, Hamid punya wadah 4 liter yang terisi penuh. Ini gambarnya yang warna kuning, warna hijau biru ini ya. Kemudian Kazim memiliki wadah kosong masing-masing 3 liter dan 1 liter. Nah, Hamid dan Kazim ingin membagi rata isi wadah. Mereka perlu mesin yang dapat menuang isi wadah dari satu ke yang lain. Nih, mesin tersebut berhenti bila ada wadah yang terisi penuh atau ketika isinya telah habis dituang. Pertanyaannya, temukan rangkaian langkah minimal penuangan yang menghasilkan isi yang sama. Jadi Hamid dan Kazim sama-sama dapat 2 liter harusnya ya. Nah, ada gambar nih contohnya ya. Gambar kalau 4 panah ketiga artinya wadah yang 4 liter dimasukkan ke wadah yang 3 liter. Ini contohnya ya. Menuang isi wadah keempat dan wadah ketiga hingga wadah ketiganya penuh. Wadah yang 3 penuh. Jawablah dalam satu baris. Ini maksudnya ditulisnya seperti ini ya. Setiap langkah dipisahkan titik koma tanpa spasi. Ini jawabannya sudah disediakan ini Bapak Ibu. Yuk. Baik, mungkin Bapak Ibu sudah bisa menjawab ini ya. Bagaimana caranya agar nanti masing-masing Hamid dan Kazim itu memiliki banyaknya cairan yang sama. Mungkin sekarang gampangnya BBM kali ya yang sedang in. Gara-gara BBM tuh mahal gitu. Ini ceritanya beli 1 dibagi 2 gitu ya biar hemat. Gimana caranya nih Bapak Ibu? Monggo. Jawabannya 1 baris saja ya. Harus mikir dulu nih ya Pak Edi. Monggo Bapak Ibu. Ya, ini untuk Kita SMA. coba memikirkan dulu ya. Ini kayaknya menantang gitu untuk diselesaikan. Perlu berpikir keras ini Bu. Iya. Sampai bermenit-menit ini. Kalau yang sudah bisa langsung mau on mic boleh, mau chat boleh nggih. Kira-kira jawabannya seperti apa untuk permasalahan ini? Kita tunggu dulu ya Pak Edi ya, karena memang permasalahannya harus membaca berkali-kali. Ini ada yang menjawab Pak Bambang. Ini hasil akhirnya nanti sama ya Bapak Ibu. Ceritanya ingin membagi rata isi wadah. Jadi nanti si Hamidnya dapat 2 liter, Kazimnya dapat 2 liter. Sudah mulai datang. Sudah mulai ramai. Jadi sudah mulai ramai. Untuk materi insya Allah nanti akan di-share nih Bapak Ibu setelah pelatihan gitu. Kita masih tunggu, ini baru 4, kita tunggu beberapa lagi ya jawaban sudah mulai bermunculan gitu. 1 menit lagi ya kita beri kesempatan.
Sampun, tidak ada lagi yang masuk ini. Berapa detik terakhir? Oh, ini masih. Ya, Masih ada. masih ada. Mungkin sedang mengetik, Bu. Oh Mengetiknya iya, nggak sedang lama. mengetik. Nggak kelihatan typingnya ya kalau di sini masalahnya. Kalau pakai laptop bisa cepat, tapi kalau pakai handphone kan agak susah. Oh iya. Siap, siap, siap. Oke. Masih baik ya. Gimana, Bu? Sudah, Bu? Sudah. Ya. Saya dibahas sudah 1 menit. Ya. Kondisi awalnya itu adalah 400 ya. Nah, kemudian coba ini percobaannya yang pertama dari 4 dituang ke 3 ya. 4 dituang ke 3 berarti kan yang 4 sisa 1 karena 3-nya sudah masuk ke wadah 3 liter ya. Jadi prinsipnya adalah tuang bagian yang terbesar ke yang besar setelahnya. Kemudian langkah berikutnya adalah tuang terbesar kedua ke yang terkecil. Jadi yang terkecil ini diberikan ke 1, dari 3 ke 1 ya. Wadah ketiga tadi kan sudah berisi 3 liter, dituang ke 1 sehingga wadah 3-nya sekarang berisi 2 liter. Wadah satunya dikembalikan ke 4. Jadi ada 3 langkah ini, dari yang terkecil ke terbesar. Jawaban yang benar adalah 43, 31, dan 14. Monggo, siapa yang benar ini? Oke, Pak Malik. Dipilih siapa yang benar pertama. Ini sebenarnya tidak hanya ini caranya, Bu ya. Ada cara yang lain. Misalkan dari 4 ke 1 dulu, ya. Terus 1 ke 3, 4 ke 1, 1 ke 3. Ya, ini sudah dipilih panitia di sini pokoknya yang benar bisa dicekkan ya teman-teman panitia. 4 ke 3, 3 ke 1, 1. Kurang 1. Iya ya, lupa ya. Yang jelas nih kondisi akhirnya harus 2-2-0 atau 2-0. Ya harus 2-2-0 ya, nggak ada kemungkinan lain ya. Kondisi akhirnya yang wadah 4 harus 2-0, wadah 2 liter, yang wadah kedua wadah 3 liter juga 2 liter, kemudian yang kosong adalah wadah 1 liter. Ya, tadi contoh lagi, mau dikasih contoh lagi atau Bapak Ibu lagi Bapak Ibu latihan soalnya untuk yang ini kayaknya lebih seru pas latihan soal. Tuh, Bu Afidah jadi grogi, jadi typo lagi kalau gitu. Oh iya, grogi jadi typo ya. Keluarin aja Pak, stop soalnya semua Oh iya. nanti biar bisa Sepertinya punya lebih menarik bayangan kalau untuk soal. bebas. Oh iya ya, ini penjelasannya ini tadi terkait dengan runtunan langkah ya Bapak Ibu yang kita sebut sebagai algoritma. Jadi konsep yang ditanamkan dalam persoalan ini adalah algoritma sequence itu ya, urutan dari kondisi satu ke kondisi lainnya. Baik, atau dari awal saja. Tadi yang kita lakukan sebenarnya kan berlatih soal ya Bapak Ibu dengan menggunakan persoalan sehari-hari istilahnya ya. Tadi yang awal tadi itu untuk soal yang SD yang kecil, kemudian yang kedua tadi adalah soal yang untuk SMP atau SMA. Jadi nanti lombanya memang soalnya beda-beda. Untuk SD misalkan yang kecil tuh 4 soal kalau tidak salah ya, kemudian 8 soal, semakin naik tingkatnya itu semakin banyak soalnya ya. Untuk waktunya kira-kira antara 30-40 menit lah. Jadi hanya beberapa soal. Satu soalnya dikerjakan antara 3-4 menit. Ya. Baik ya. Ya, di sini untuk lombanya itu bukan sekedar menjawab, tapi bagaimana kita menalar untuk menyelesaikan persoalan tadi. Jadi kan tadi persoalannya bukan tentang hafalan ya Bapak Ibu ya. Bukan tentang hafalan. Misalkan pertempuran 5 hari di Semarang tanggal berapa gitu ya, kemarin gitu ya. Tapi ini persoalannya adalah bagaimana menyelesaikan sesuatu dengan langkah-langkah tertentu.
ya, teks gambar durasinya 3 sampai 4 menit. Yang di sini yang dituntut adalah kejelian ya. Jadi kalau sampai grogi ya ini akan mengurangi faktor fokus kita ya, Bapak Ibu. Dan ada muatan informatikanya karena banyak hal yang bermuatan informatika di sini. Baik, untuk cara menjawabnya itu ada yang dengan menekan, klik ya, klik salah satu jawaban, ada juga yang mencentang, kemudian ada yang mengetik seperti yang Bapak Ibu lakukan tadi, ada juga yang menggeser, ada juga yang memasangkan. Jadi di sini siswanya nanti tidak hanya memilih Bapak Ibu, tidak hanya pilihan ganda gitu, tidak Bapak Ibu. Soalnya memang banyak variasinya. Ya ini untuk tadi ya, memicu kreativitas, memicu analisis begitu ya. Jadi untuk menstimulasi anak-anak agar lebih menggunakan kreativitasnya. Dan terkadang jawabannya tidak tunggal ya. Baik, lanjut. Ya, tadi prinsip berpikirnya pilih pola cara gitu ya. Nah, ini contohnya nih Bapak Ibu. Ini soal untuk SD. Tuh, ini persoalannya adalah persoalan graf ya Bapak Ibu. Tadi yang bertanya tentang batasan untuk kelas 10 ya. Ada grafnya kan ya. Yuk Bapak Ibu, di sini ya, judulnya adalah bentuk hewan. Gerald dan adiknya bermain buah kenari dan kayu. Ini kalau di kita mungkin permainannya pakai itu ya Pak, biji salak sama tusuk gigi ya. Membentuk 4 hewan nih. Ada bintang laut, bentuknya seperti ini. Anjing bentuknya seperti ini. Singa laut seperti ini. Dan jerapah seperti ini. Ini kan sebenarnya abstraksi ya Bapak Ibu ya. Kita memilih bagian-bagian penting dari suatu hewan gitu ya. Suatu binatang tuh bagian pentingnya seperti ini gitu loh. Kita gunakan untuk mengenali hewan. Nah, adiknya Gerard itu menekuk bentuk hewan yang sudah dibuat Gerard tanpa melepaskan kayu yang sudah disusun. Sehingga bentuknya menjadi berbeda, tidak seperti 4 hewan ini. Gerardnya sedih sebab dia sangat menyukai bentuk anjing yang berhasil dia buat. Jadi bentuk anjing ini yang berhasil dia buat ternyata tekukannya tuh dibengkok-bengkokkan oleh adiknya. Pertanyaannya, ya, Gerard itu diminta untuk mencari mana gambar-gambar yang bisa dikembalikan menjadi bentuk anjing. Nah, ini monggo Bapak Ibu dipilih. Kalau ini jawabannya hanya 1 ya. Oh, langsung dijawab. Ini udah pernah mungkin ya Pak ya. Cepat sekali ya. Cepat sekali. Tanpa mikir gitu ya. Oh iya, sudah banyak ya. Sudah mungkin ini yang sering ya, meskipun itu untuk SD tapi bisa juga ditanyakan di SMA ya. Belum tentu SMA jawabnya benar. Seperti yang saya Bapak Ibu juga mungkin jawabnya nggak benar tadi ya. Oke ya, baik, sepertinya semua sudah sepakat jawabannya D ya. Oke, baik. Mungkin Bapak Ibu bisa menjelaskan mengapa kok D? Apa sih yang membuat kita memilih D? Itu ada alasannya secara informatika ya Bapak Ibu. Kalau anak-anak menjawab, itu mereka alamiah dengan melihat gini, terus mereka mengaktifkan pengenalan polanya. Oh, ini polanya yang sama yang mana? Ya. Nah, ini kalau kita terapkan di komputer, namanya komputer kan juga ya seperti anak-anak yang harus kita kasih tahu. Nah, kalau ada gambar seperti ini, terus cara mencari gambar yang lainnya, itu langkahnya begini. Mungkin Bapak Ibu ada yang HP-nya juga Pak. Cara atau alasannya mengapa kok menjawab D, ya kenapa bukan A, bukan B, bukan C, HP-nya juga Pak. alasan utamanya apa? Ini sekedar cerita waktu kemarin tuh di SD yang ada depan guru itu anak-anak
anaknya tuh tidak kompak menjawab D ya Bapak Ibu. Jawabannya itu beragam. Ada yang A, ada yang B, ada yang C gitu ya. Setelah tahu alasannya baru kata, oh iya ternyata itu alasannya. Oh, baik. Ini diselesaikan dulu ya latihan soalnya sebelum ke pertanyaan selanjutnya. Tadi alasannya itu kalau saya ditanya alasannya gitu juga gerambiang kali ya Pak. Maksudnya alasannya ya apa ya memang dia gitu kalau saya gitu. Iya, alasannya. Iya itu tadi. Insting. Ya insting ya Bu ya, alamiah. Ada yang karena jumlah Oh ini sudah tujuh. dijawab. Karena jumlahnya 7, yang lain yang jerapah juga 7 Pak. Jumlah kayunya 6, jumlah menara 7. Yang jerapah juga sama. Ya, terima kasih Pak Zoran. Karena jumlah garis dan titik polanya sama. Ya pola yang mana ya Pak? Ini dikejar terus. Ya ini sudah menyinggung pola. Kalau Bapak Ibu amati, itu ada titik yang khas yang berpola ya. Jadi titiknya itu ada yang khas. Mungkin Bapak Ibu langsung mengenali, oh yang dimaksud adalah titik ini dan ini. Ada yang sudah bisa menebak titik mana yang kita jadikan dasar untuk menyatakan bahwa polanya sama. Iya, baik. Tadi kan kita sudah menerapkan ada sekalian menjawab dari pertanyaan ini, Bu Wiwi bikin Bu. Ya, ini kan kita sebenarnya menerapkan abstraksi ya tadi ya. Oh, gambar hewan itu tidak harus bentuknya yang alamiah seperti itu ya, tapi bisa kita wakilkan menjadi titik dan garis. Ya. Ini akan memudahkan siswa untuk mengenali pola-pola yang lainnya. Jadi kalau membentuk melihat bentuk sesuatu itu bisa mengingatkan pada pola-pola yang sebelumnya. Ya. Misalkan ini anak-anak misalkan di suatu tempat gitu ya, dia akan mengenali pola-polanya. Misalkan kalau dia tersesat gitu ya, akan lebih mudah kalau kita mencari meeting point. Misalkan kalau di kota gitu ya, cari alun-alunnya di mana. Dan kalau di bandara misalkan kita tersesat, dia cari ke pusat informasinya gitu ya. Kan karena setiap tempat itu ada polanya ya Bapak Ibu ya. Kalau public space, tempat umum kan biasanya ada meeting point ya, titik utama untuk berkumpul, kemudian ada juga bagian informasi gitu ya. Ya intinya untuk tadi abstraksi mengenalkan pola ke anak-anak juga. Jadi tidak hanya sesuatu yang paling penting, tapi juga pola-pola dari setiap hal yang ada di dunia ini. Oke, ini sepertinya belum terjawab ya Bapak Ibu. Terpaksa saya sendiri yang menjawab ini. Ini kalau diperhatikan, ya, fokus pada model anjingnya. Di situ ada titik yang cabangnya 3 dan cabangnya 4. Ya, 2 titik inilah yang menjadi alasan utama kita untuk menjawab ya, memilih D sebagai jawaban yang tepat. Ya. Ya. Bulatannya cabang 3, yang di sebelah sini bulatannya cabang 3. Bulatannya cabang 4, di sini juga cabang 4. Apapun nanti di bentuk-bentuk yang lain, kalau kita menemukan pola itu, berarti itu jawabannya. Gitu Bapak. Ya. Ya kan bisa saja nanti polanya di bentuk lain. Ya. Misalkan ini gambar D ini, coba kalau kita lihat berputar ke kiri gitu ya, bisa jadi kan 2 tanduk dan hewan berkaki 3 gitu ya. Oke,
Baik ya. Ya, cukup ya Pak Edi sampai soalnya. Nah, ini ada satu pertanyaan yang tadi dari Ibu Wiwi. Apa sih manfaat yang bisa didapatkan seorang anak dengan menerapkan berpikir komputasional dalam kehidupan kesehariannya nih Pak Edi? Baik, terima kasih Bu Wiwi. Manfaatnya terutama pada pola berpikirnya dan aksi yang dilakukan. Ya mungkin tidak apa ya, saya tidak menjawab dengan dasar ilmiah ini ya, penelitian atau apa, dipakai ini saja. Logikanya begini, kalau anak kita biasakan untuk berpikir komputasional nih ya, maka dia akan bisa menyelesaikan persoalan sesuatu itu dengan lebih cepat. Mengapa? Karena dia sudah mengenali pola-pola yang ada, gitu ya, pola-pola sederhana. Misalkan kalau kita mengajarkan anak penjumlahan atau perkalian, gitu kan ya, kan kita tidak mengajarkan hafalan sebenarnya. Kita mengajarkan bagaimana sih proses untuk mendapatkan hasil perkalian, proses mendapatkan hasil penjumlahan semacam itu ya. Jadi kita dengan berpikir yang kecil nanti insya Allah bisa menyelesaikan persoalan yang lebih kompleks. Ya. Juga misalkan kita selalu berpikir, mengajarkan anak berpikir banyak alternatif gitu ya. Misalkan dia ingin memiliki sesuatu gitu ya. Nah, itu dengan berpikir komputasional dia akan berpikir bagaimana caranya ya, bisa dengan menabung kah, bisa dengan minta bantuan orang tuanya misalkan. Jadi kreativitas anaknya jadi lebih bertambah karena terlatih dengan soal-soal computational thinking. Ya. Dan latihannya pun tidak harus dengan bebas ya Bapak Ibu. Banyak hal di dunia ini yang sebenarnya menerapkan computational thinking. Saya masih ingat dulu waktu saya kecil gitu, orang tua saya sebenarnya itu mengajarkan computational thinking gitu. Dia tidak meminta saya menghafal ini dan itu gitu ya. Tapi dia memberikan ya, beliau tuh memberikan semacam petunjuk-petunjuk gitu, ini harus seperti ini nanti efeknya seperti itu gitu ya. Nah itu sebenarnya kan berpikir komputasional ya, ada sebab akibat, kemudian ada langkah-langkah yang harus urut, ada yang boleh tidak urut semacam itu ya. Mungkin kalau mau ditarik lagi tadi ya, mungkin sekilas ya Pak Edi, kalau ini izin tadi yang Pak Edi bahas juga mungkin berkaitan sama skill-skill yang dibutuhkan nanti ya untuk di dunia kerja itu. Itu kalau ranah beras mungkin itu. Mungkin Pak Edi mungkin bisa menunjukkan slide tadi. Kalau mungkin Bapak Ibu ya yang pernah ikut parenting mungkin juga walaupun bukan jurusannya nanti bukan informatika gitu ya, katanya gitu ya. Emak-emak itu katanya anak-anak ke depan itu salah satu skill yang dibutuhkan itu justru ini computational thinking. Sekilas. Nah, ini tadi sempat melihat slide-nya Pak Edi. Monggo Pak Edi mungkin bisa di. Terima kasih Bu. Ini ya, ini berarti tujuan jangka panjangnya, kita kembali ke slide ini ya. Kita ingin menyiapkan anak-anak kita itu untuk siap di masa depan. Masa depan itu yang dibutuhkan yang pertama analytical thinking dan inovasi. Ini yang utama ya. Kemudian ada complex problem solving, kemudian ada critical thinking, creativity gitu ya. Nah ini tuh dirangkum istilahnya ya dalam computational thinking ya. Karena di computational thinking kan kita belajar bagaimana mendekomposisi, kemudian bagaimana memilih yang penting, abstraksi gitu ya. Jadi misalkan ini ya, anak akan dikasih persoalan gitu ya, biasanya ini yang coba saya terapkan dengan anak itu ya, ada persoalan cerita, soal cerita ya di matematika itu ya. Nah itu anak kita latih untuk memilih mana sih bagian yang penting gitu. Misalkan dua orang anak ingin berbagi apel gitu ya, itu kan sebenarnya persoalan pembagian macam itu ya. Nah itu kan sebenarnya computational thinking ya, bagaimana anak mengenali pola persoalan itu ya, dikaitkan dengan pengalaman sebelumnya. Oh bahwa konsep pembagian itu adalah ada yang banyak, kemudian akan diberikan ke beberapa orang dengan jumlah yang sama, misalkan itu ya. Itu sebenarnya adalah berpikir komputasional. Nah ya, baik, terima
kasih Bu Rismi jawabannya juga untuk masa depan ya. Jadi Pak ya, sekilas karena sama-sama punya anak, parenting kayaknya pernah ini juga gitu loh. Ternyata nyambung-nyambung juga ke computational thinking ini. Jadi nggak melulu harus masuk informatika gitu ya Pak. Kalau computational thinking ini semuanya mau jadi dokter, pilot gitu. Pilot ketika menerbangkan kan butuh kemampuan yang analisa rute mana yang baik. Kalau ketemu awan bagaimana, mungkin kurang lebih bayanginnya seperti itu. Ya. Jadi mungkin Bapak Ibu masih ada lagi yang ingin ditanyakan atau mungkin sharing dari Bapak Ibu terkait ini ya, pembelajaran informatika di sana gitu, atau mungkin dari Pak Suryono gitu yang kemarin ya, monggo Pak Suryono. Begini juga sementara ini materi di SMA di computational thinking ini kebetulan kan posisinya ada di awal ini Pak Edi. Nah kemarin coba saya itu mengikuti materi yang ada di modul ajar yang dari kementerian. Di sana saya coba untuk memberikan pemahaman computational thinking mengenai sortasi dan terutama sortasi ya. Kemudian yang membedakan antara insertion shot dengan selection shot itu saja. Dengan kita berikan simulasi yang ada, kebetulan saya juga ngambil atau mengacu dari link-link yang ada di sana, itu sudah praktek, sudah saya berikan simulasi, sudah bermain langsung dengan kartu, itu saja untuk memahamkan anak itu juga masih susah itu Pak Edi. Barangkali Pak Edi punya pengalaman bagaimana triknya supaya kita bisa mengajarkan anak-anak kita ini bisa memahami bagaimana cara berpikir computational thinking dengan langkah-langkah yang ada itu tadi, Pak. Mungkin pemahaman kita pada saat kita terapkan di anak itu agak susah, terutama begitu sudah masuk di dalam pengujian materi, membedakan pengurutan data dengan bubble sort, insert sort dengan selection sort itu masih susah sekali. Barangkali punya triknya, Pak. Baik, terima kasih Pak Surono ya sharingnya ya. Sebenarnya persoalan kita sama ya Pak ya. Saya di mahasiswa pun masih banyak juga yang bingung dalam hal sorting Bapak. Kalau boleh saya curhat nih, kebetulan ada mahasiswa juga. Ya, ya. Oke, mungkin ini kita perlu kembali ke ini ya Pak ya, ke karakteristik pembelajar kita itu kan beragam ya Pak ya. Ada yang moda visual, ada yang moda auditori, ada yang modanya itu kinestetik, dan ada juga yang tekstual ya. Untuk yang di buku ini itu kan kita lebih banyak ke tekstual sebenarnya ya Pak ya, sementara anak-anak kita itu banyak yang visual Bapak ya. Kebetulan waktu di kelas saya juga istilahnya dikritik sama mahasiswa gitu. Dia bilang, Pak saya tuh nggak paham kalau teks Pak, tolong digambarkan dong gitu. Nah waktu itu ya saya baru tersadar juga, oh iya mahasiswanya tidak semuanya bisa tekstual. Akhirnya penjelasan saya itu, pengalaman saya itu dengan gambar Bapak. Jadi gambarkan step by step gitu ya. Nah nanti mahasiswanya atau siswanya juga menjawabnya dalam gambar dulu Bapak. Jadi sama-sama dia tuangkan dalam gambar, nanti setelah itu baru pelan-pelan bagaimana gambar tadi bisa kita strukturkan menjadi sebuah algoritma. Ya untuk tingkat keberhasilannya ya memang beda-beda ya Bapak. Untuk yang ini kadang tuh saya juga memicu mahasiswa untuk praktek juga ya, seperti yang tadi saya sebutkan, yuk anak-anak berdiri gitu ya, terus kemudian sambil nanti mengurutkan posisi dirinya itu ada di mana. Nah memang ini kaitannya dengan karakteristik milenial ini ya Pak. Anak-anak sekarang ini
katanya itu kurang kuat kalau ini hasil risetnya dari dosen UNES gitu ya. Mereka kurang paham kalau bacaannya terlalu panjang, Pak. Jadi kalimat panjang itu susah dipahami oleh generasi sekarang. Ya mungkin istilahnya generasi cuitan itu ya. Mereka lebih suka kalimat-kalimat pendek tapi dengan gambar-gambar yang representatif gitu. Ya mungkin saya hanya bisa menjawab itu ya Pak ya, karena yang saya praktekkan itu Pak, dengan gambar dan mungkin dengan video juga gitu. Gambar per step, jadi kita ya capeknya ya gambar di papan tulis gitu kan ya. Ini pada saat kondisi awalnya seperti ini urutannya, kemudian kalau kita gunakan langkah ini urutannya pakai panah-panah gitu ya, ini berubah dari sini ini ke sana. Ya memang butuh waktu lama Pak, tapi insya Allah nanti lebih memudahkan mahasiswa kalau kita memudahkan para siswanya itu pada saat kita juga tambahkan ilustrasi gambarnya. Begitu Bapak Suryono. Terima kasih Pak Edi. Terima kasih Pak Suryono. Bapak Ibu yang lain mungkin juga ada yang mau sharing ini. Mungkin ini terakhir mungkin ya Pak Malik, atau masih ada waktu lagi? Yang monggo yang mau sharing tentang pengajaran di sekolah Bapak Ibu bisa sharing. Senang sekali kalau bisa mendengarkan sharing Bapak Ibu. Tapi yang dikatakan Pak Edi tadi benar. Kalau melihat soal cerita, sepertinya anak-anak sekarang itu sudah keder dulu, apalagi anak saya yang masih SD itu kalau udah soal cerita kayak udah muter-muter dulu. Sudah stres duluan. Atau sampun dirasa cekap Bapak Ibu. Pak Edi, gimana, ada yang mau ditambahkan mungkin dari Pak Edi? Atau dari Bapak Agus Fauzan, monggo sakit share Bapak tadi. Ya Bu, mau tanya Pak Edi Monggo. untuk makasih Bu. Untuk aplikasi atau platform apa yang bisa digunakan untuk menjelaskan elemen ini Pak, computational thinking ini kepada anak ya. Jadi mereka mungkin sekarang lebih senang kalau lihat visual ya, gambar, video dan sebagainya. Jangan kita menggunakan papan tulis, mereka mungkin bosen. Barangkali ada itu Pak, referensi untuk bisa digunakan untuk pembelajaran Pak. Terima kasih Pak. Gini, terima kasih Pak Fauzan tadi ya. Gini Pak, untuk website itu ada beberapa rekomendasi juga ya. Misalkan untuk programming itu nanti kita bisa pakai Blockly. Blockly itu punyanya Google Pak. Blockly Games Pak. Jadi di situ persoalannya adalah bagaimana kita mencapai sesuatu ini permainan tapi juga mendidik gitu ya Bapak ya. Saya taruh di meeting chat ya. Ini mungkin bisa membantu anak-anak untuk istilahnya memprogram ya. Kemudian selain itu untuk penjelasan tadi ya, stack dan view itu ada web yang membuat visualisasinya Bapak. Ya, yang bahasa Indonesia ada nggak? Ada yang ID kok. Ada Indonesia, ya. Ganti N-nya jadi ID.
Ya, ini untuk yang tadi penjelasan visualnya, Bapak mungkin bisa menggunakan web ini ya, visualgo.net. Di situ ada contoh-contoh bagaimana sih pengurutan itu, bagaimana antrean itu seperti apa. Insya Allah akan memudahkan para siswa kita untuk mengetahui materinya, selain kalau dengan praktek kinestetik tadi ternyata masih belum berhasil ya. Bisa jadi Nyon Sewu itu kurang cocok dengan siswanya juga ya, karena kita memang nggak tahu ya anak-anak kita itu sebenarnya tipe pembelajar seperti apa gitu. Untuk tahunya sebenarnya ada website untuk ngetes ya Bapak. Ini dulu pernah saya juga lakukan juga ke mahasiswa ya. Jadi pada saat awal kuliah pertemuan pertama itu saya minta mereka untuk melakukan tes dulu, namanya Quark. Ada semacam tesnya gitu, terus kemudian mereka saya minta untuk mengirim hasilnya. Dari situ coba saya analisis, oh ternyata mayoritas mahasiswa itu tipe belajarnya visual. Jadi kemudian efeknya apa, pada saat saya sampaikan ini materi itu lebih banyak gambarnya. Oh, sudah ada bahasa Indonesia-nya, bagus. Ini ya, ini adalah tes untuk mencari tahu, untuk mengetahui siswa kita itu kecenderungannya belajar menggunakan gambar ataukah suara ataukah dengan bergerak ya, beraktivitas, ataukah dengan teks. Ini ada contoh soalnya, nanti kita bisa minta anak-anak kita untuk mengikuti tes ini dan mendapatkan hasilnya gitu ya. Hasilnya bisa kita gunakan untuk ya apa sih, pertimbangan kita nanti ya, materi kita akan lebih banyak gambarnya kah, atau lebih banyak suaranya kah, atau lebih banyak teksnya gitu. Itu sekedar yang pernah saya lakukan. Sampun menjawab nggih Pak Agus, terima kasih pertanyaannya. Berarti mungkin kami cukupkan ya Pak Edi untuk sesi tanya jawab dan sesi interaktif pada pelatihan kali ini gitu. Ya mungkin ini pelatihan kali ini memang kami wujudnya masih pengenalan deh gitu. Maksudnya dari ranah kebijakan tadi yang disampaikan Pak Edi itu ada kebijakannya apa sih, landasan hukumnya gitu. Kemudian dari pengertian secara sekilas, kemudian hanya istilahnya ngintip sedikit gitu ya. Nah mungkin nanti barangkali ke depannya gitu, ketika misalkan Bapak Ibu berminat juga bisa menghubungi tim kami gitu ya. Di tim kami kebetulan juga terdiri dari banyak, maaf, di departemen kami kebetulan juga terdapat banyak tim pengabdian yang insya Allah siap untuk disebarkan gitu ya, untuk memberikan pelatihan-pelatihan yang sejenis, yang mungkin lebih dalam dari ini, latihan soal baik untuk guru maupun untuk ke siswanya sendiri gitu. Begitu nggih Bapak Ibu. Jadi monggo kalau misalkan ke depannya masih dirasa membutuhkan pelatihan lebih dalam gitu, baik untuk guru maupun untuk siswanya, bisa menghubungi Pak Malik lagi gitu atau salah satu di antara kami gitu. Pak Edi selalu siap ada. Selalu siap ada. Demikian tadi berarti untuk sesi materi untuk pelatihan pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Mohon maaf jika dalam menjadi moderator ada banyak kesalahan dari saya gitu ya. Kemudian untuk peserta yang teraktif nanti akan diumumkan oleh MC, ini sedang dipilih-pilih gitu ya. Untuk sesi selanjutnya saya kembalikan ke Mbak Abigail selaku MC. Monggo, dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Resmi selaku moderator dan Pak Edi selaku pembicara pada hari ini. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Sebelum kita mengakhiri acara ini, saya akan mengumumkan beberapa pemenang dari door prize untuk pose terbaik.
SMA hilangnya kok komputer. Baik, untuk kategori pose terbaik, pemenang pertama ada di Bapak Haris Argo Y, dan pemenang kedua ada Ibu Siti Zubaro. Di spotlight. Di spotlight. Di spotlight bisa. Oke, untuk kategori yang menjawab pertanyaan dengan benar ada Ibu Afidah Amelia Zahro. Kemudian untuk kategori penanya teraktif, yang pertama ada Bapak Agus Fauzan, kemudian ada Bapak Ahmad Sohriul, kemudian yang ketiga adalah Ibu Novi Herliana, kemudian ada Ibu Wiwi Yulianti dan juga Bapak Suryono. Untuk pemberian door prize akan dihubungi lebih lanjut oleh panitia. Baik, selamat untuk Bapak Ibu yang sudah menerima door prize. Sebelum kami menutup, kami segenap tim pengabdian ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Kendal dan juga Bapak Ibu yang telah hadir karena sudah mengizinkan kami untuk mengadakan acara ini serta antusias yang telah Bapak Ibu berikan di dalam acara pengenalan komputasional tinggi ini. Semoga ilmu yang sudah diberikan dapat bermanfaat dan kami dari tim pengabdian Universitas Diponegoro Semarang meminta maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian materi atas pembawaan selama acara berlangsung. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Izin untuk keluar. Izin. Izin untuk live.